di sininya ya. Tuh di batangnya tuh. Nah. Ya, Woi, luar biasa deh. Coba lihat panjangnya, ini lebih 30 cm sahabat. Bisa saya pastikan ini panjang banget sahabat. Jadi kadang saya heran sendiri ya mengapa bisa. Jadi ini hanyalah tanah topsoil, kemudian ada dedaunan kering dan arang sekam yang saya gunakan sebagai media sahabat. Sahabat pasti sudah nonton video ketika saya membuat media ini. Nah, tapi buahnya cukup lebat sahabat ya. Buahnya juga besar-besar seperti ini sahabat. Jadi sebenarnya mari kita kembali lagi ke pertanian yang primitif seperti itu. Artinya pertanian yang masih polos tanpa menggunakan banyak sekali campur tangan industri begitu. Saya pengennya seperti itu. Minimal ada penyeimbang lah dari pertanian mainstream yang terjadi saat ini. Sehingga ketika terjadi kelangkaan pupuk sahabat, ketika terjadi kelangkaan pupuk, kita nggak usah bingung-bingung lagi sahabat seperti itu. Jadi sahabat bisa bayangkan tanpa pupuk, tanpa perawatan yang mencari pupuk, bahkan pupuk kohe pun saya nggak cari. Kita hanya memanfaatkan seperti yang kemarin saya katakan, di masa vegetatif gunakan ramuan ini, kemudian di masa pupuk susulan gunakan ramuan yang ini. Jadi benar-benar tanpa biaya. Biayanya hanya pada saat kita membeli polybag, kemudian kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk melindungi dari tanaman kita. Nah ini sahabat, ini adalah dua jenis varietas yang kita tanam bersebelahan sahabat. Yang ini adalah timun lokal sahabat. Yang tadi adalah timun Jepang, yang sekarang ini adalah timun lokal. Satu polybag penuh dengan daun kering seperti ini sahabat, berisi dua tanaman, dua mentimun. Ini mentimun varietas lokal sahabat ya. Jadi batangnya cukup gemuk sahabat. Dan kita lihat buahnya sekarang sahabat. Ayo kita naik. Nah sahabat, seberapa besarkah buahnya? Kita petik sekarang ya. Ini timun lokal sahabat, jangan salah, ini timun lokal. Kita akan lihat ukurannya sahabat. Iya, sebentar saya perluas zoom kameranya. Nah sahabat, ini mentimun lokal sahabat, bukan mentimun Jepang. Karena tapi panjangnya besarnya luar biasa, diameternya sahabat. Ini seukuran tangan saya sahabat. Jadi sahabat bisa lihat seukuran pergelangan tangan saya, bahkan lebih. Ini besar banget sahabat untuk ukuran timun lokal. Jadi masihkah kita ragu terhadap pupuk yang ada di sekitar kebun kita, limbah yang ada di sekitar kebun kita? Inilah jawabannya sahabat. Dan saya akan perlihatkan seberapa subur tanaman mentimun saya sahabat. Sahabat bisa lihat ya. Ya ini sahabat, sampai naik ke atas sahabat. Jadi saya akan perlihatkan sekarang dari luar greenhouse sahabat. Nah ini bisa masuk ke dalam keluar dari greenhouse sahabat. Seperti inilah suburnya masa vegetatif, mengakibatkan bakal buahnya banyak, bunganya kemudian menjadi bakal buah itu banyak banget. Seperti ini. Saya sampai nggak sempat untuk mengawinkan satu persatu karena ini di greenhouse. Jadi kadang-kadang saya buka pintunya agar ada kumbang yang masuk dan membantu proses penyerbukannya sahabat, seperti itu. Dan lihat sahabat, ini mentimun lokal sahabat. Besar banget sahabat, hampir seukuran mentimun Jepang yang kita petik tadi. Wow, luar biasa. Bukti apa lagi yang harus saya perlihatkan untuk mengajak sahabat berkebun secara organik, murah, memanfaatkan apa yang ada di lingkungan di tempat tinggal sahabat. Jagung sudah mulai berbunga sahabat, bentar lagi muncul buah, tapi sudah ada di sebelahnya yang sudah berbuah sahabat. Jadi sahabat bisa lihat, ya ini sudah tumbuh bakal buah, ada dua. Kita tinggal tunggu panen sahabat. Jadi memang kalau organik itu memang sangat cepat sahabat. Saya yakin banyak sekali sahabat yang juga ingin berkebun secara organik full seperti yang saya lakukan sahabat. Akan tapi saya mengerti tidak semua orang memiliki kondisi yang sama sahabat. Jadi beberapa sahabat kita terutama yang tinggal di perkotaan itu akan terbatas waktunya untuk bisa berkebun organik seperti itu. Karena memang berkebun organik sahabat itu membutuhkan ketelatenan, kemudian membutuhkan banyak waktu, terutama ketika kita harus menyiapkan media tanam, kemudian kita menyiapkan pupuknya. Nah ini membutuhkan waktu. Dan ini tidak bisa diperoleh dengan instan sahabat. Jadi tidak bisa menggunakan metode yang instan seperti kita menggunakan pupuk sintetis. Nah akan tetapi sahabat, di sini saya akan memberikan solusi untuk itu. Paling tidak di sini saya akan memberikan salah satu hasil percobaan saya ketika saya mencoba untuk membuat
pupuk, terutama pupuk organik cair yang bisa digunakan segera. Jadi ketika sahabat membuatnya, hanya dalam kurun waktu 5 menit sudah bisa digunakan seperti itu. Nah, ini mirip dengan pupuk sintetis, akan tetapi ini tentu saja tidak menggunakan bahan-bahan sintetis dan hanya menggunakan bahan yang sangat sederhana, sahabat. Jadi ikut saya di video kali ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat pupuk organik cair dengan cara yang sangat cepat dan bisa langsung diaplikasikan. Ikut saya, sahabat. Apa saja bahan yang dibutuhkan, sahabat? Jadi pertama kita siapkan wadah seperti ini. Tidak harus seperti ini, sahabat ya. Tidak harus seperti ini. Jadi jangan ketika saya membuat wadah seperti ini atau saya menggunakan wadah seperti ini, sahabat bingung mencari wadah biar seperti ini. Enggak. Bisa gunakan ember, bisa gunakan apapun. Yang penting wadahnya itu bisa menampung air. Nah, air yang saya gunakan adalah 1 liter air, sahabat. Oke, kita singkirkan dulu. Set. Kemudian di sini saya gunakan talenan, sahabat ya. Ini talenan di kebun, sahabat. Jadi memang untuk memotong sayuran, memotong apapun untuk pakan ayam dan bebek. Kemudian di sini ada pisau, kemudian ada gula merah, sahabat. Gula merahnya bisa dari bahan apa saja, sahabat. Banyak yang bertanya, Pak, gula merahnya mesti dari aren atau dari kelapa, Pak? Nggak apa-apa, yang penting manis dan berbahan alami tanpa bahan pengawet. Itu intinya. Oke, kita singkirkan dulu. Kemudian bahan berikutnya adalah, nah di sini saya ada kompos daun, sahabat. Kompos daun yang sudah jadi, sahabat ya. Jadi sahabat, bagi sahabat yang belum bisa membuat kompos daun dengan cara yang mudah, sahabat bisa lihat videonya di sini. Ya, di sini. Jadi sahabat bisa membuat kompos daun dengan cara yang cepat, cara yang singkat, dan kuantiti yang tidak begitu banyak. Oke, sekarang bagaimana cara saya membuatnya? Perhatikan ini, sahabat. Jangan dulu di skip-skip, sahabat ya. Ini hanya video yang sangat singkat, sahabat. Oke, yang pertama saya gulung dulu lengan panjang baju saya. Pak, mengapa, ini pertanyaan yang sangat bagus. Pak, mengapa Bapak ke kebun itu bajunya kok rapi amat, Pak? Kayak kondangan gitu. Begini, sahabat. Jadi, kalau saya pribadi, saya ingin menghargai profesi tani dari diri saya sendiri. Jadi, bayangkan kalau saya harus memakai pakem yang selama ini sudah banyak digunakan ya. Artinya kita menggunakan pakaian yang kumuh, kotor, bahkan robek-robek untuk ke lahan seperti itu. Rasanya kita seperti, kalau menurut versi saya cuma ingin menghargai profesi saya. Ketika banyak dokter yang berpakaian sangat rapi, banyak juga anggota dewan yang berpakaian sangat rapi, mengapa kita petani, kalau memang ada baju yang layak kita gunakan, masih bagus, masih rapi, walaupun itu bukan baju mahal. Baju saya ini harganya rata-rata di bawah 50.000, sahabat. Baju saya yang saya gunakan ketika rekaman itu, sahabat, itu harganya di bawah 50.000, sahabat. Jadi jangan salah. Oke, kemudian kita iris-iris seperti ini, sahabat. Ya. Jadi kita iris secara apa namanya ini? Agar nanti kita mudah untuk melarutkannya di dalam air, sahabat. Jadi kenapa harus gula merah, Pak? Karena gula merah ini paling tidak yang tidak ada unsur apa ya? Senyawa kimia sintetis yang bisa membahayakan pertumbuhan mikroorganisme di dalam proses kita membuat pupuk seperti itu, sahabat. Berapa berat atau bobot dari gula yang kita gunakan, Pak? Cukup sekitar 25 gram, sahabat. 25 gram aja cukup. Jadi nggak usah banyak-banyak. Nah, kemudian air yang 1 liter tadi, sahabat. Air yang 1 liter tadi kita campurkan dengan gula ini, sahabat. Oke. Oke, kita campurkan dengan gula. Seperti ini, kita usahakan sampai benar-benar semuanya larut, sahabat ya. Sampai semua gulanya larut di dalam air. Nah, kemudian biasanya akan ada yang bertanya dengan nada sangat tajam. Pak, jangan melakukan pembodohan, Pak. Mengapa POC harus menggunakan gula? Bukankah gula itu disukai oleh semut? Maka POC itu akan memancing datangnya semut, Pak. Jangan melakukan pembodohan, Pak. Woi, mantap. Nah, sahabat, ini jawabannya, sahabat ya. Jadi mengapa banyak sahabat kita yang merekomendasikan menggunakan gula, termasuk juga saya ketika kita membuat pupuk organik, sahabat. Yang pertama adalah karena gula itu pun adalah bahan organik, sahabat. Jadi jangan salah, gula adalah bahan organik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah
gula ini bisa sebagai nutrisi bagi mikroorganisme. Nah, sahabat, apabila sahabat mengenal yang namanya E4 atau efektif mikroorganisme, itu adalah bakteri yang dorman, sahabat. Jadi bakteri atau mikroorganisme yang tidur. Nah, dorman itu tidur, bukan dorman Kamaru, sahabat ya. Tapi dorman itu artinya tidur. Jadi mikroorganisme yang tidur ini ketika kita gunakan, kita campurkan dengan gula, maka mikroorganisme itu akan aktif kembali, seperti itu, sahabat. Nah, kemudian yang ketiga, sahabat, ini dari makalah terpercaya hasil penelitian yang saya pernah baca, sahabat ya. Ini glukosa atau yang terkandung di dalam gula yang saya buat sekarang ini adalah hasil dari produksi senyawa sukrosa dengan enzim yang terhidrolis asam dan dapat berguna sebagai bahan menyimpan energi. Nah, sahabat, bisa digunakan sebagai bahan untuk menyimpan energi. Jadi yang berperan, sahabat, yang berperan dalam beberapa gen yang terdapat dalam siklus tumbuhan, sahabat. Jadi gula ini seperti halnya manusia, kita juga butuh gula. Ternyata tanaman pun juga butuh gula. Ini alasan kesekian yang membuat saya menggunakan gula dalam membuat pupuk organik, sahabat. Nah, kemudian suatu kajian yang menarik adalah ketika ternyata gula ini pun bisa menjadi sumber bakteri. Jadi sumber bakteri yang memancing datangnya bakteri mikroorganisme baik yang bisa membantu proses pengomposan atau dekomposisi. Seperti itu, sahabat. Atau proses fermentasi juga. Seperti itu. Jadi banyak sekali alasan mengapa saya sering menggunakan gula merah di dalam membuat pupuk kompos maupun pupuk kompos cair seperti itu. Nah, Pak, tapi kan semut tetap datang, Pak. Nanti semut itu bisa merusak tanaman kita, bla 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 bla. Nah, seperti itu biasanya ngegas seperti itu. Saya akan jawab dengan pelan-pelan saja. Kita slow saja, sahabat. Jadi begini, sahabat. Semut datang memang ketika ada zat manis itu semut otomatis datang. Itu memang benar, sahabat. Akan tapi sahabat perlu tahu bahwa semut datang itu biasanya dan merusak tanaman itu adalah karena kita melihat hanya sebagian masalah di balik masalah serius yang ada sebenarnya. Begini, maksud saya, semut itu datang dan mengganggu tanaman, sahabatnya. Itu ada dua sebab dan saya sudah sering jelaskan hal ini, sahabat. Yang pertama adalah karena memang pada saat tanaman kita sedang berbunga, apapun itu, tanaman buah atau tanaman bunga, ketika sedang berbunga itu biasanya bunga itu mengeluarkan zat manis, semacam nektar seperti itu yang menarik perhatian semut datang. Nah, kemudian semut datang. Di tanaman saya kacang panjang pun sering seperti itu, tapi saya tidak hiraukan, sahabat. Saya tahu karena mereka hanya sementara hanya mengambil zat manis yang ada ketika bunganya mekar, ketika bunga dari kacang panjang saya mekar seperti itu. Akan tapi yang kedua, nah yang kedua ini yang menyerang banyak pertanian kita adalah karena semut datang karena sedang berkongsi seperti itu, sedang bekerja sama melakukan permufakatan jahat seperti itu, sahabat. Dengan kutu daun. Kutu daun ini akan mengeluarkan sekresi hasil pembuangan dari kegiatan mereka berupa embun madu yang sangat manis. Nah, inilah, sahabat, yang dicari oleh si semut. Nah, semut memanfaatkan ini dan terjadi simbiosis mutualisme. Dan pada akhirnya yang rugi adalah tanaman kita. Kemudian bagaimana kalau ada di media tanam kita, Pak? Saya banyak semutnya. Itu berarti di media tanaman sahabat sangat banyak makanan yang disukai oleh si semut. Dalam arti di sini ada makhluk-makhluk tertentu yang sangat disukai oleh semut. Misalkan ada rayap, ada inseks atau kutu yang ada di media. Nah, itu artinya media memang sudah tidak sehat seperti itu, sahabat. Oke, setelah seperti ini, sahabat, setelah hancur semua gulanya, larut semua gulanya, kita masukkan saja kompos daun ini, sahabat. Jadi masukkan kompos daun ini. Gunakan kurang lebih sedikit saja, hanya segenggam, sahabat ya. Hanya segenggam saja kompos daun yang sudah menjadi kompos atau paling tidak sudah membusuk, hitam dan remah seperti itu. Itulah cirinya ketika kompos daun sudah bisa digunakan. Satu genggam saja, apa boleh dua genggam, Pak? Boleh. Jadi sahabat, jangan terlalu kaku dalam bertanam organik. Tidak ada aturan yang sangat mengekang. Seperti itu kira-kira. Oke, setelah seperti ini kita tutup. Nah, setelah ini kita tutup, sahabat ya. Saya gunakan talenan saja. Tutup seperti ini selama 5 menit. Oke, kita tunggu selama 5 menit. Nah, oke sahabat, ini sudah 5 menit ya. Kita bisa buka. Kemudian kita sekarang akan saring. Nah, saya membuat pupuk ini bukan asal buat, sahabat ya. Saya sudah membuatnya dan sudah mencobanya dan hasilnya cukup baik, sahabat.
Jadi ini adalah solusi bagi sahabat yang nggak punya waktu untuk membuat pupuk organik cair. Kita saring gunakan ini sahabat. Karena saya akan langsung gunakan, jadi saya tuangkan ke sini saja. Nah, sebenarnya apa hubungannya Pak antara kompos daun kemudian dengan gula? Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa gula ini juga memiliki kemampuan untuk mengaktifkan sel-sel, mengaktifkan bakteri, kemudian juga membuat banyak senyawa yang ada di dalam kompos daun ini, maupun nutrisi yang ada di dalam kompos daun ini menjadi larut ke dalam air, sahabat. Dan ini akan menjadi pupuk organik cair yang simple, ringan, dan aman untuk digunakan, sahabat. Kemudian kita akan campurkan dengan 5 liter air atau juga bisa lebih sedikit. Jadi bisa perbandingan 1:3, 1:4, 1:5, sahabat. Jadi kita tambahkan air. Nah, oke sahabat, ini sudah saya campurkan dengan air perbandingan 1:5. Nah, sekarang saya akan gunakan untuk menyiram tanaman saya. Nah, oke, cukup sekian video saya kali ini sahabat. Jadi inilah pupuk organik cair yang bisa sahabat buat, kemudian bisa langsung sahabat aplikasikan apabila sahabat memang tidak memiliki waktu yang banyak di kebun sahabat. Dan juga sahabat, beberapa hari ini saya lama sekali membalas pesan sahabat di kolom komentar. Saya mohon maaf. Mungkin begini sahabat, seiring makin bertambahnya subscriber, makin banyaknya pertanyaan di kolom komentar, saya akan mungkin membuat videonya akan selang 2 hari, mungkin ya seperti itu, karena saya mau ketika saya hari ini saya merecord video, esok hari ini saya gunakan untuk menjawab pertanyaan. Jadi seperti itu. Jadi tidak lagi bisa setiap hari, karena di sini kesulitan sekali waktu saya untuk berkebun. Kemudian belum lagi saya harus mengupload video dan kemudian menjawab pertanyaan di kolom komentar. Jadi susah sekali bagi waktunya. Mungkin saya harus memperjarang untuk mengupload video, mungkin setiap 2 hari sekali. Kemudian esoknya saya gunakan untuk menjawab pertanyaan sahabat, seperti itu. Oke sahabat, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa sahabat Bali Organik TV.